Shalom. Janji, Bapak Ibu. Apakah janji atau nasar itu, Bapak Ibu? Nasar adalah janji yang tidak boleh diingkari, ya Bapak Ibu ya. Pengkhotbah 5 ayat 4-5 mengatakan beginian. Apabila engkau bernasar kepada Allah, janganlah engkau menunda untuk menunaikannya. Sebab ia tidak berkenan kepada orang bebal. Karena itu apa yang kau nasarkan, bayarlah. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tapi tidak menunaikannya. Ini. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan ya. Hari ini kita akan merenungkan satu topik yang seringkali kita lakukan tetapi jarang kita tuh renungkan dengan sungguh-sungguh, yaitu tentang nasar ya Bapak Ibu ya. Banyak orang Kristen itu pernah mengucapkan janji kepada Tuhan, entah itu dalam doa pribadi, di dalam kesulitan, atau di dalam rasa syukur ya. Banyak juga orang Kristen itu pernah mengucapkan satu nasar. Nasar itu kita ini berkata seperti ini. Tuhan, kalau engkau menolongku kali ini, aku akan melayani engkau. Tuhan, kalau engkau sembuhkan aku akan setia datang ke gereja setiap minggu. Namun, Bapak Ibu, setelah pertolongan datang, janji itu perlahan menguap ya. Kita lupa padahal Tuhan itu tidak lupa ya. Firman Tuhan hari ini berkata tegas, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tapi tidak menunaikannya. Di ayat tadi di atas Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, bagi Tuhan nasar itu bukan sekedar kata ya, tapi ikatan suci antara manusia dengan Allah yang kudus. Jadi apa sebenarnya nasar itu? Secara alkitabiah, kata nasar itu di dalam bahasa Ibrani ya, artinya janji atau kaul yang diucapkan secara sukarela kepada Allah. Artinya nasar itu bukan kewajiban, tapi merupakan satu pilihan pribadi, Bapak Ibu. Ulangan 23 ayat 23 itu mengatakan, apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah menunda untuk menunaikannya. Tetapi jika engkau tidak bernasar, engkau tidak berdosa. Jadi jelas tidak bernasar bukan dosa. Tapi bernasar lalu tidak menepatinya adalah dosa, Bapak Ibu. Allah menghargai kejujuran hati ya. Ia tidak memaksa kita bernasar, tapi jika kita memilih untuk melakukannya, ia menuntut kesetiaan, Bapak Ibu. Ini ada contoh-contoh nasar ya di dalam Alkitab, Bapak Ibu ya. Mari kita lihat ya beberapa contoh ya menurut firman Tuhan ya. Ini tentang Yakub di Kejadian 28 ayat 20-22 ya Bapak Ibu ya. Saat melarikan diri dari Esau, Yakub berkata, jika Allah menyertai aku dan memberi aku makanan serta pakaian, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan dari segala sesuatu yang kuberikan, aku akan memberikan 1/10 kepadanya. Yakub menepati nasarnya dan Allah memberkati keturunannya dengan limpah, Bapak Ibu. Satu pelajaran di sini, Bapak Ibu ya. Yakub bernasar bukan untuk memanipulasi Allah, tetapi sebagai tanda iman dan syukurnya ya. Satu lagi Bapak Ibu, Hana di dalam 1 Samuel 1 ayat 11. Di dalam kepedihan karena mandul, Hana itu berdoa ya. Jika engkau memberi aku seorang anak laki-laki, aku akan menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidupnya. Dan ketika Samuel lahir, Hana benar-benar menepati janjinya, menyerahkan anak yang ia tunggu-tunggu itu kepada Tuhan ya. Pelajarannya di sini, nasar sejati lahir dari hati yang rela memberikan, yang paling berharga bagi Allah, Bapak Ibu. Nah, ini ada sesuatu yang lain. Yeftah di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 30-39. Yeftah ini bernasar gegabah, Bapak Ibu. Jika engkau memberi aku kemenangan, maka apapun yang keluar dari rumahku, dari pintu rumahku, akan kupersembahkan bagimu. Dan yang keluar adalah anaknya sendiri. Tragis bukan?
Satu pelajaran di sini. Nasar tidak boleh diucapkan di dalam keadaan emosi atau tanpa hikmat, Bapak Ibu. Nasar yang tidak bijak bisa berakibat fatal. Mengapa tidak menepati nasar itu dosa? Ya, ada 3 alasan penting di sini, Bapak Ibu ya. Karena itu melanggar kesetiaan kepada Allah. Ini alasan utama, Bapak Ibu. Allah itu selalu setia pada firman-Nya. Ia ingin umatnya itu juga setia, Bapak Ibu. Ketika kita melanggar janji, kita sedang mengkhianati kesetiaan yang menjadi dasar sifat Allah sendiri, Bapak Ibu. Kenapa lagi? Karena itu menunjukkan kemunafikan rohani, Bapak Ibu. Kita menjanjikan sesuatu kepada Allah saat butuh pertolongan ya. Tapi setelah keadaan membaik, kita pura-pura lupa. Itu bukan kekurangan ingatan, itu kekerasan hati, Bapak Ibu, bebal ya. Dan yang ketiga itu, karena itu mencemarkan ibadah kita, Bapak Ibu. Ibadah yang disertai janji palsu adalah ibadah tanpa ketulusan. Tuhan tidak melihat jumlah persembahan kita, Bapak Ibu, tapi kejujuran hati di balik janji yang diucapkan itu. Jadi bagaimana seharusnya kita ini bernasar ya. Bernasarlah dengan hati yang tenang dan bijaksana. Amsal 20 ayat 25 itu mengatakan, suatu jerat bagi manusia ialah mengucapkan sesuatu dengan tidak berpikir, baru menimbang-nimbang sesudah bernasar. Jadi jangan bernasar karena panik atau emosi. Pikirkan, doakan, dan pastikan kita itu benar-benar siap menepatinya, Bapak Ibu. Ya, bagaimana lagi seharusnya kita itu bernasar? Ya, bernasar dengan tujuan untuk memuliakan Allah, ini penting ya. Bukan untuk membujuk Tuhan ya. Nasar itu bukan barter rohani, Bapak Ibu. Bukan kalau Tuhan kasih ini, aku akan kasih itu, bukan. Walau apapun bukan itu, Bapak Ibu. Nasar yang sejati itu lahir dari kerinduan untuk menghormati Tuhan, Bapak Ibu ya. Dan yang pasti ya, bernasar harus dengan sesuai kemampuan kita ya. Jangan menjanjikan sesuatu yang di luar kemampuan. Tuhan tidak meminta jumlah yang besar ya. Ia menuntut ketulusan, itu aja ya. Bernasar itu dengan kesadaran bahwa Tuhan itu mendengar. Setiap kata yang keluar dari mulut kita itu dicatat di surga, Bapak Ibu. Nasar itu bukan hanya urusan mulut, tapi urusan hati dan integritas. Integritas siapa? Ya, integritas kita sendiri, Bapak Ibu. Nasar di dalam kehidupan Kristen masa kini itu bagaimana? Mungkin kita tidak lagi melahirkan nasar seperti di dalam perjanjian lama ya, Bapak Ibu ya, dengan korban atau dengan ritual ya. Tetapi prinsipnya itu sama ya, tetap berlaku ya. Setiap janji kepada Tuhan itu adalah sebuah nasar rohani, Bapak Ibu. Saat kita berkata, Tuhan aku mau melayani Engkau, itu nasar, Bapak Ibu. Saat kita berjanji setia di dalam baptisan atau pernikahan, itu nasar. Dan saat kita bersumpah menjadi pelayan Tuhan, penatua atau pengurus gereja, itu juga nasar. Setiap janji itu sakral di mata Tuhan. Mazmur 50 ayat 14 berkata ya, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Artinya, setiap ketaatan, kesetiaan, dan pelayanan kita yang kita lakukan itu adalah cara kita membayar nasar kepada Tuhan. Itu prinsip. Yang terakhir, Allah menghargai janji yang setia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih ya, Tuhan tidak mencari banyak janji, Bapak Ibu ya. Ia mencari hati yang menepati janji justru. Mungkin hari ini Tuhan ingin mengingatkan kita ya. Pernahkah kita itu bernasar dan melupakannya? Pernahkah kita itu berjanji melayani, tapi kemudian berhenti karena sibuk? Pernahkah kita itu bergaul untuk memberikan persembahan khusus, tapi menundanya tanpa alasan? Firman Tuhan itu memanggil kita untuk kembali setia, Bapak Ibu ya. Sebab Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Mazmur 76 ayat 12 mengatakan, bayarlah nasar kepada Tuhan Allahmu dan laksanakanlah semuanya. Tuhan yang setia, Engkau tahu setiap janji yang pernah keluar dari bibir kami. Ampunilah kami
bila kami lalai menepati nazar kepadamu. Ajarlah kami untuk berhati-hati di dalam berkata, tetapi berani untuk setia melaksanakan yang sudah kami ucapkan. Jadikan hidup kami itu persembahan yang hidup, ya, yang nyata di hadapan-Mu. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.